Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NIM 2203276. Di sini saya akan memaparkan materi kedua dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian yang berjudul TQM atau Total Quality Management. Jadi mari kita membahas lebih mendalam tentang Total Quality Management atau TQM. Jadi dalam 1 jam ke depan kita akan membedah bukan dari pengertian TQM-nya saja kayak gitu, tapi secara teori juga, dan juga bagaimana prinsip-prinsip yang benar-benar diterapkan dalam dunia nyata, baik dalam industri, manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, bahkan di organisasi, bahkan di agribisnis juga. Kemudian TQM itu bukan hanya sekedar metode, melainkan sebuah filosofi manajemen yang mengubah cara sebuah organisasi bekerja dari dalam. Jadi fokus utamanya itu sederhana, namun sangat kuat maknanya, seperti kepuasan pelanggan, keterlibatan semua orang, dan perbaikan berkelanjutan. Jadi kayak bayangin di sebuah perusahaan yang tidak hanya sekedar memproduksi barang nih, tapi benar-benar menciptakan nilai bagi pelanggannya. Serta TQM itu membantu mewujudkan konsep-konsep itu, yaitu mewujudkan nilai bagi pelanggan, serta konsep TQM ini bukan lahir dari ruang hampa saja kayak gitu, melainkan juga dari sejarah panjang dan perjuangan perusahaan untuk memperbaiki mutu produk dan juga layanan. Jadi kalau kita menelusurin sejarahnya itu kayak TQM atau Total Quality Management itu berkembang setelah Perang Dunia Kedua, terutama di Jepang pada tahun 1950-an, di mana tokoh pentingnya itu adalah W. Edward Deming dan Joseph Juran. Mereka itu memperkenalkan cara pandang baru nih terhadap mutu, tapi bukan hanya sebagai tanggung jawab bagian kontrol kualitas saja, tapi juga tanggung jawab seluruh organisasinya. Selain itu juga Jepang ini pernah mengalami krisis industri, tapi justru dengan menerapkan prinsip-prinsip TQM, mereka itu berhasil nih bangkit dan bahkan melebih unggulkan dari Amerika dan juga Eropa dalam menciptakan kualitas produk, terutama di sektor otomotif seperti Toyota dan Honda. Baru pada tahun 1980-an itu negara-negara barat ini menyadari nih keunggulan dari TQM tersebut dan mulai mengadopsi juga TQM. Maka sejak saat itu, filosofi ini tuh menyebar ke berbagai sektor, mulai dari pabrik mobil, rumah sakit, universitas, hingga bisnis kecil dan juga sektor pertaniannya. Kemudian, jadi dapat kesimpulkan tuh kayak TQM ini bukan hanya sekedar tren sesaat kayak gitu, tapi TQM ini juga lahir dari kebutuhan nyata untuk bertahan dan juga berkembang dalam persaingan global. Kemudian jadi tuh secara sederhananya itu TQM itu adalah strategi manajemen kualitas yang berfokus pada selera dan kebutuhan konsumennya. Jadi kunci dari TQM ini adalah keterlibatan seluruh karyawan dalam upaya meningkatkan kualitas baik secara terus-menerus ataupun berkelanjutan. Jadi TQM ini tidak hanya bekerja dari atas ke bawah, tapi dari seluruhnya kayak gitu, mulai dari atasan hingga ke bawahan atau bahkan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, investasi gitu, investor. Kemudian ada juga tujuannya itu bukan hanya sekedar membuat produk yang baik, tapi juga membangun loyalitas pelanggan. Jadi ketika adanya pelanggan yang puas, mereka itu kan akan membeli lagi dan terus menjadi pendukung bagi produk tersebut dalam jangka yang panjang gitu. Jadi TQM itu juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, terstruktur, dan produktif karena semua orang tuh memiliki perannya masing-masing kayak gitu, jadi punya tanggung jawabnya juga, kemudian SOP-nya jelas dan targetnya itu terukur. Jadi kalau kita bicara tujuan TQM, jadi itu TQM ini ingin memastikan bahwa setiap produk atau layanan benar-benar sesuai dengan ekspektasi si pelanggan. Jadi benar-benar memuaskan si pelanggan, dan juga ingin membangun loyalitas merek,
Karena tuh kalau pelanggan loyal itu jauh lebih penting, jauh lebih bernilai daripada hanya transaksi sesaat kayak gitu. Karena kalau transaksi sesaat kan dia cuma beli di hari itu. Tapi kalau loyal itu pasti dia beli terus menerus gitu. Jadi kalau kita bicara tujuan TQM, jadi itu TQM ini ingin memastikan bahwa setiap produk atau layanan benar-benar sesuai dengan ekspektasi si pelanggan. Jadi benar-benar memuaskan si pelanggan, dan juga ingin membangun loyalitas merek. Karena tuh kalau pelanggan loyal itu jauh lebih penting, jauh lebih bernilai daripada hanya transaksi sesaat kayak gitu. Karena kalau transaksi sesaat kan dia cuma beli di hari itu. Tapi kalau loyal itu pasti dia beli terus menerus gitu. Kemudian manfaat dari TCM ini juga sangat luas kayak gitu. Jadi proses produksinya menjadi lebih efektif, karyawan bekerja dengan fokus, dengan nyaman, limbah produksi berkurang, serta penggunaan bahan baku itu menjadi lebih efisien. Dan yang paling penting itu adalah kepuasan pelanggannya itu meningkat ya gitu. Karena pelangganlah yang dinomorsatukan. Selain itu juga hubungan jangka panjang antara perusahaan dan juga konsumen itu terbangun dengan baik. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan si pelanggan ini. Kalau dari sisi internalnya itu TQM itu juga memperkuat rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. Jadi ada banyak perusahaan besar seperti Toyota dan Samsung yang membuktikan bahwa penerapan TQM yang konsisten mampu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi biayanya. Jadi selanjutnya itu mari kita membahas tentang elemen-elemen yang ada di dalam TQM atau Total Quality Management, karena kalau kita membahas elemen ini itu adalah bagian dari yang penting, karena tanpa elemen TQM itu hanya menjadi slogan gitu, bukan nyata. Mari kita membahas elemen-elemen dari TQM, yang itu yang pertama itu fokus pada pelanggan. Jadi pelanggan itu kan adalah pusat dari seluruh proses, seluruh kegiatan kayak gitu. Jadi kayak kita harus memberi kepuasan kepada pelanggan. Kalau mereka puas, organisasi kita berkembang. Karena kalau tidak, strategi sehebat apapun akan gagal kalau tidak punya pelanggan kayak gitu. Yang kedua, elemen yang kedua, selanjutnya, elemen yang kedua itu perhatian pada proses. Jadi dalam TQM ini kualitas itu bukan hanya dilihat dari hasil akhir. Jadi elemen yang kedua itu perhatian pada proses. Jadi dalam TQM kualitas itu bukan hanya dilihat dari hasil akhirnya kayak gitu, tapi bagaimana prosesnya itu dijalankan, baik mulai dari input bahan baku, transformasi atau nilai tambah menjadi produk, hingga ke layanan penjualan. Jadi semua itu benar-benar dirancang dengan kualitas sebagai prioritasnya kayak gitu. Kemudian elemen yang ketiga adalah integrasi sistem. Visi, misi, strategi, dan target perusahaan itu harus saling terhubung satu sama lain, yaitu tidak boleh ada pihak-pihak atau departemen yang berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat yaitu keterlibatan semua orang kayak gitu. Jadi baik itu karyawan, baik itu atasan, kualitasnya itu bukan hanya tanggung jawab dari satu bagian saja kayak gitu, tapi semua karyawan bahkan pemilik produsen kayak gitu memiliki peran dalam menjaga mutu produk. Yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi tentu kita tahu kayak tidak ada sistem yang sempurna kayak gitu, makanya TQM ini itu ada hadir untuk mendorong setiap bagian perusahaan dan terus mencari cara bagaimana memperbaiki perusahaan tersebut agar lebih baik. Yang keenam itu pengambilan keputusan berbasis fakta. Jadi bukan berdasarkan feeling, tapi benar-benar berdasarkan bukti nyata dari lapangan. Kemudian yang ketujuh adalah komunikasi efektif. Sebagaimana kita ketahui kalau komunikasinya itu terbatas, tentu menghasilkan hal-hal yang buruk kayak gitu. Makanya
dengan adanya komunikasi yang efektif, jadi setiap perubahan itu harus dikomunikasikan dengan jelas agar terjadinya saling keterbukaan kayak gitu, bahkan keterbukaan terhadap kritik. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah pendekatan strategis dan sistematis. Jadi TQM itu bukan tindakan reaktif, melainkan rencana jangka panjang yang terarah. Selanjutnya mari kita membahas tentang prinsip-prinsip TQM, di mana prinsip TQM sering diringkas dalam beberapa kata kunci. Yang pertama itu adalah fokus pelanggan, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kepemimpinan yang kuat, dan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Jadi TQM ini tidak hanya mengukur hubungan internal perusahaan, tapi juga ekosistem eksternal seperti supplier. Jadi jika pemasok itu buruk atau tidak baik hubungannya, maka kualitas akhir dari sebuah produk ini juga akan berdampak kayak gitu. Makanya perlu membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemasok dengan perusahaan, karena ini menjadi bagian penting dari strategi mutu. Selanjutnya mari kita membahas tentang siklus PDCA atau PDCA itu singkatan dari plan, do, check, dan action. Dimana plan ini itu artinya kita tuh merumuskan masalah, menganalisis data, dan juga merancang solusi. Kalau do itu menerapkan solusi dalam skala operasional gitu dari proses-prosesnya. Kalau kemudian cek itu artinya mengevaluasi efektivitas implementasi. Yang terakhir itu action, itu melakukan perbaikan dan standarisasi jika solusinya itu berhasil. Jadi siklus plan, do, check, dan action ini saling berulang terus-menerus kayak gitu, sehingga perbaikan kualitas itu menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Terus bagaimana sih kita mengetahui apakah TQM ini sudah berjalan dengan baik? Jadi kita tuh dapat melihatnya tuh dari beberapa indikator kayak gitu. Yang pertama itu tingkat kepuasan pelanggan, keterlibatan pegawai, komitmen pekerja, struktur tim kerja, kualitas perencanaan, serta program pendidikan dan pelatihan. Jadi jika konsumen itu puas, struktur organisasi jelas, pegawai terlibat aktif, dan proses pelatihan berjalan, maka itu pertanda strategi TQM mulai berhasil. Sebaliknya, jika TQM menjadi formalitas tanpa perlibatan nyata, maka kualitas tidak akan meningkat secara signifikan. Kemudian ada 5 komponen utama dari TQM. Yang pertama adalah QC atau Quality Control, di mana itu mengendalikan proses dan hasil agar sesuai dengan standar. Yang kedua ada QA atau Quality Assurance, di mana itu memastikan mutu konsisten dari awal hingga akhir. Kemudian ada Continuous Improvement, di mana itu inovasi dan efisiensinya itu tidak berhenti, terus berkelanjutan, terus diperbaharui. Kemudian ada empowerment, di mana karyawannya itu diberi ruang serta tanggung jawab untuk menjaga mutu dari produk. Kemudian terakhir adalah customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggannya itu yang menjadi ujung dari semua prosesnya. Jadi kalau kita kembali ke konteks bisnis kecil atau menengah seperti UMKM ataupun usaha agroindustri rumah tangga, prinsip TQM itu cukup relevan. Misalnya itu dalam produksi kopi, makanan olahan, ataupun kerajinan tangan. TQM itu bisa diterapkan dengan memastikan bahan bakunya itu berkualitas, SOP-nya itu jelas,
pekerjaannya dilatih, komunikasinya lancar, serta pelanggan dijadikan pusat perhatian atau yang harus diperhatikan. Kemudian TQM itu juga sangat cocok dalam sektor publik. Seperti rumah sakit yang menerapkan TQM itu akan meningkatkan kualitas layanan pasiennya kayak gitu. Kemudian sekolah atau universitas yang menerapkannya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dan yang menariknya adalah TQM dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, sesuatu yang penting untuk organisasi yang menghasilkan profit. Jadi, eee, Total Quality Management atau TQM itu bukan hanya sekedar metode teknis, tapi bagaimana cara kita berpikir. Jadi ini tentang TQM ini membahas tentang, membangun budaya organisasi yang menghargai mutu, menghargai orang, dan menghargai prosesnya, kayak gitu. Jadi dalam dunia semakin kompetitif ini, perusahaan atau lembaga yang mengabaikan TQM itu pasti mereka akan tertinggal. Sedangkan yang benar-benar memahami dan menerapkan TQM secara konsisten, maka dia akan bertahan dan bahkan berkembang kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang, mari kita jaga organisasi kita agar naik kelas itu dengan menerapkan TQM. Mulai dari memperhatikan mutunya secara menyeluruh. Jadi tidak hanya di akhir proses nih, tapi sejak dari awal. Jadi karena kualitas itu tidak bisa ditambahkan di akhir kayak gitu, tapi ditanamkan sejak awal. Kemudian manfaat dari TCM ini juga sangat luas kayak gitu. Jadi proses produksinya menjadi lebih efektif, karyawan bekerja dengan fokus, dengan nyaman, limbah produksi berkurang, serta penggunaan bahan baku itu menjadi lebih efisien. Dan yang paling penting itu adalah kepuasan pelanggannya itu meningkat ya gitu. Karena pelangganlah yang dinomorsatukan. Selain itu juga hubungan jangka panjang antara perusahaan dan juga konsumen itu terbangun dengan baik. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan si pelanggan ini. Kalau dari sisi internalnya itu, TQM itu juga memperkuat rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. Jadi ada banyak perusahaan besar seperti Toyota dan Samsung yang membuktikan bahwa penerapan TQM yang konsisten mampu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi biayanya. Jadi selanjutnya itu mari kita membahas tentang elemen-elemen yang ada di dalam TQM atau Total Quality Management, karena kalau kita membahas elemen ini itu adalah bagian dari yang penting, karena tanpa elemen TQM itu hanya menjadi slogan gitu, bukan nyata. Mari kita membahas elemen-elemen dari TQM, yang itu yang pertama itu fokus pada pelanggan. Jadi pelanggan itu kan adalah pusat dari seluruh proses, seluruh kegiatan kayak gitu. Jadi kayak kita harus memberi kepuasan kepada pelanggan. Kalau mereka puas, organisasi kita berkembang. Karena kalau tidak, strategi sehebat apapun akan gagal kalau tidak punya pelanggan kayak gitu. Jadi, elemen yang kedua itu perhatian pada proses. Jadi dalam TQM, kualitas itu bukan hanya dilihat dari hasil akhirnya kayak gitu, tapi bagaimana prosesnya itu dijalankan, baik mulai dari input bahan baku, transformasi atau nilai tambah menjadi produk, hingga ke layanan penjualan. Jadi semua itu benar-benar dirancang dengan kualitas sebagai prioritasnya kayak gitu. Kemudian elemen yang ketiga adalah integrasi sistem. Visi, misi, strategi, dan target perusahaan itu harus saling terhubung satu sama lain kayak itu. Tidak boleh ada pihak-pihak atau departemen yang berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat yaitu keterlibatan semua orang kayak gitu. Jadi baik itu karyawan, baik itu atasan, kualitasnya itu bukan hanya tanggung jawab dari satu bagian saja kayak gitu, tapi semua karyawan bahkan pemilik produsen kayak gitu memiliki peran dalam menjaga mutu produk. Yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi tentu kita tahu kayak tidak ada sistem yang sempurna kayak gitu. Makanya TQM ini itu ada hadir untuk mendorong setiap bagian perusahaan dan terus mencari cara bagaimana memperbaiki perusahaan tersebut agar lebih baik.
Yang keenam itu pengambilan keputusan berbasis fakta. Jadi bukan berdasarkan feeling, tapi benar-benar berdasarkan bukti nyata dari lapangan. Kemudian yang ketujuh adalah komunikasi efektif. Sebagaimana kita ketahui kalau komunikasinya itu terbatas, tentu menghasilkan hal-hal yang buruk kayak gitu. Makanya dengan adanya komunikasi yang efektif, jadi setiap perubahan itu harus dikomunikasikan dengan jelas agar terjadinya saling keterbukaan kayak gitu, bahkan keterbukaan terhadap kritik. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah pendekatan strategis dan sistematis. Jadi TQM itu bukan tindakan reaktif, melainkan rencana jangka panjang yang terarah. Selanjutnya mari kita membahas tentang prinsip-prinsip TQM, di mana prinsip TQM sering diringkas dalam beberapa kata kunci. Yang pertama itu adalah fokus pelanggan, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kepemimpinan yang kuat, dan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Jadi TQM ini tidak hanya mengukur hubungan internal perusahaan, tapi juga ekosistem eksternal seperti supplier. Jadi jika pemasok itu buruk atau tidak baik hubungannya, maka kualitas akhir dari sebuah produk ini juga akan berdampak kayak gitu. Makanya perlu membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemasok dengan perusahaan. Karena ini menjadi bagian penting dari strategi mutu. Selanjutnya mari kita membahas tentang siklus PDCA atau PDCA itu singkatan dari plan, do, check, dan action. Dimana plan ini itu artinya kita tuh merumuskan masalah, menganalisis data, dan juga merancang solusi. Kalau do itu menerapkan solusi dalam skala operasional gitu dari proses-prosesnya. Kalau kemudian cek itu artinya mengevaluasi efektivitas implementasi. Yang terakhir itu action, itu melakukan perbaikan dan standarisasi jika solusinya itu berhasil. Jadi siklus plan, do, check, dan action ini saling berulang terus-menerus kayak gitu, sehingga perbaikan kualitas itu menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Terus bagaimana sih kita mengetahui apakah TQM ini sudah berjalan dengan baik? Jadi kita tuh dapat melihatnya tuh dari beberapa indikator kayak gitu. Yang pertama itu tingkat kepuasan pelanggan, keterlibatan pegawai, komitmen pekerja, struktur tim kerja, kualitas perencanaan, serta program pendidikan dan pelatihan. Jadi jika konsumen itu puas, struktur organisasi jelas, pegawai terlibat aktif, dan proses pelatihan berjalan, maka itu pertanda strategi TQM mulai berhasil. Sebaliknya, jika TQM menjadi formalitas tanpa perlibatan nyata, maka kualitas tidak akan meningkat secara signifikan. Kemudian ada 5 komponen utama dari TQM. Yang pertama adalah QC atau Quality Control, di mana itu mengendalikan proses dan hasil agar sesuai dengan standar. Yang kedua ada QA atau Quality Assurance, di mana itu memastikan mutu konsisten dari awal hingga akhir. Kemudian ada Continuous Improvement, di mana itu inovasi dan efisiensinya itu tidak berhenti, terus berkelanjutan, terus diperbaharui. Kemudian ada empowerment, di mana karyawannya itu diberi ruang serta tanggung jawab untuk menjaga mutu dari produk. Kemudian terakhir adalah customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggannya itu yang menjadi ujung dari semua prosesnya. Jadi kalau kita kembali ke konteks bisnis kecil atau menengah seperti UMKM ataupun usaha agroindustri rumah tangga, prinsip TQM itu cukup relevan. Misalnya itu dalam produksi kopi, makanan olahan, ataupun kerajinan tangan. TQM itu bisa diterapkan dengan memastikan bahan bakunya itu berkualitas, SOP-nya itu jelas, pekerjanya dilatih, komunikasinya lancar, serta pelanggan dijadikan pusat perhatian atau yang harus diperhatikan. Kemudian TQM itu juga
sangat cocok dalam sektor publik. Seperti rumah sakit yang menerapkan TQM itu akan meningkatkan kualitas layanan pasiennya kayak gitu. Kemudian sekolah atau universitas yang menerapkannya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dan yang menariknya adalah TQM dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, sesuatu yang penting untuk organisasi yang menghasilkan profit. Jadi, total quality management atau TQM itu bukan hanya sekedar metode teknis, tapi bagaimana cara kita berpikir. Jadi ini tentang TQM ini membahas tentang membangun budaya organisasi yang menghargai mutu, menghargai orang, dan menghargai prosesnya kayak gitu. Jadi dalam dunia semakin kompetitif ini, perusahaan atau lembaga yang mengabaikan TQM itu pasti mereka akan tertinggal. Sedangkan yang benar-benar memahami dan menerapkan TQM secara konsisten, maka dia akan bertahan dan bahkan berkembang kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang, mari kita jaga organisasi kita agar naik kelas itu dengan menerapkan TQM, mulai dari memperhatikan mutunya secara menyeluruh. Jadi tidak hanya di akhir proses nih, tapi sejak dari awal. Jadi karena kualitas itu tidak bisa ditambahkan di akhir kayak gitu, tapi ditanamkan sejak awal. Kemudian manfaat dari TCM ini juga sangat luas kayak gitu. Jadi proses produksinya menjadi lebih efektif, karyawan bekerja dengan fokus, dengan nyaman, limbah produksi berkurang, serta penggunaan bahan baku itu menjadi lebih efisien. Dan yang paling penting itu adalah kepuasan pelanggannya itu meningkat ya gitu. Karena pelangganlah yang dinomorsatukan. Selain itu juga hubungan jangka panjang antara perusahaan dan juga konsumen itu terbangun dengan baik. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan si pelanggan ini. Kalau dari sisi internalnya itu, TQM itu juga memperkuat rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. Jadi ada banyak perusahaan besar seperti Toyota dan Samsung yang membuktikan bahwa penerapan TQM yang konsisten mampu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi biayanya. Jadi selanjutnya itu mari kita membahas tentang elemen-elemen yang ada di dalam TQM atau Total Quality Management, karena kalau kita membahas elemen ini itu adalah bagian dari yang penting, karena tanpa elemen TQM itu hanya menjadi slogan gitu, bukan nyata. Mari kita membahas elemen-elemen dari TQM, yang itu yang pertama itu fokus pada pelanggan. Jadi pelanggan itu kan adalah pusat dari seluruh proses, seluruh kegiatan kayak itu. Jadi kayak kita harus memberi kepuasan kepada pelanggan. Kalau mereka puas, organisasi kita berkembang. Karena kalau tidak, strategi sehebat apapun akan gagal kalau tidak punya pelanggan kayak gitu. Selanjutnya, elemen yang kedua itu perhatian pada proses. Jadi dalam TQM ini kualitas itu bukan hanya dilihat dari hasil akhir kayak gitu. Kedua, tunggu. Jadi elemen yang kedua itu perhatian pada proses. Jadi dalam TQM kualitas itu bukan hanya dilihat dari hasil akhirnya kayak gitu, tapi bagaimana prosesnya itu dijalankan, baik mulai dari input bahan baku, transformasi atau nilai tambah menjadi produk, hingga ke layanan penjualan. Jadi semua itu benar-benar dirancang dengan kualitas sebagai prioritasnya kayak gitu. Kemudian elemen yang ketiga adalah integrasi sistem. Visi, misi, strategi, dan target perusahaan itu harus saling terhubung satu sama lain kayak itu. Tidak boleh ada pihak-pihak atau departemen yang berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat yaitu keterlibatan semua orang kayak gitu. Jadi baik itu karyawan, baik itu atasan, kualitasnya itu bukan hanya tanggung jawab dari satu bagian saja kayak gitu, tapi semua karyawan bahkan pemilik produsen kayak gitu memiliki peran dalam menjaga mutu produk. Yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi tentu kita tahu kayak tidak ada sistem yang sempurna kayak gitu. Makanya TQM ini itu ada hadir untuk mendorong setiap bagian perusahaan dan terus mencari cara bagaimana memperbaiki perusahaan tersebut agar lebih baik. Yang keenam itu pengambilan keputusan.
berbasis fakta. Jadi bukan berdasarkan feeling, tapi benar-benar berdasarkan bukti nyata dari lapangan. Kemudian yang ketujuh adalah komunikasi efektif. Sebagaimana kita ketahui kalau komunikasinya itu terbatas, tentu menghasilkan hal-hal yang buruk kayak gitu. Makanya dengan adanya komunikasi yang efektif, jadi setiap perubahan itu harus dikomunikasikan dengan jelas agar terjadinya saling keterbukaan kayak gitu. Bahkan keterbukaan terhadap kritik. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah pendekatan strategis dan sistematis. Jadi TQM itu bukan tindakan reaktif, melainkan rencana jangka panjang yang terarah. Selanjutnya mari kita membahas tentang prinsip-prinsip TQM, di mana prinsip TQM sering diringkas dalam beberapa kata kunci. Yang pertama itu adalah fokus pelanggan, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kepemimpinan yang kuat, dan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Jadi TQM ini tidak hanya mengukur hubungan internal perusahaan, tapi juga ekosistem eksternal seperti supplier. Jadi jika pemasok itu buruk atau tidak baik hubungannya, maka kualitas akhir dari sebuah produk ini juga akan berdampak kayak gitu. Makanya perlu membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemasok dengan perusahaan. Karena ini menjadi bagian penting dari strategi mutu. Selanjutnya mari kita membahas tentang siklus PDCA atau PDCA itu singkatan dari plan, do, check, dan action. Di mana plan ini itu artinya kita tuh merumuskan masalah, menganalisis data, dan juga merancang solusi. Kalau do itu menerapkan solusi dalam skala operasional gitu dari proses-prosesnya. Kalau kemudian cek itu artinya mengevaluasi efektivitas implementasi. Yang terakhir itu action, itu melakukan perbaikan dan standarisasi jika solusinya itu berhasil. Jadi siklus plan, do, check, dan action ini saling berulang terus-menerus kayak gitu, sehingga perbaikan kualitas itu menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Terus bagaimana sih kita mengetahui kayak apakah TQM ini sudah berjalan dengan baik? Jadi kita tuh dapat melihatnya itu dari beberapa indikator kayak gitu. Yang pertama itu tingkat kepuasan pelanggan, keterlibatan pegawai, komitmen pekerja, struktur tim kerja, kualitas perencanaan, serta program pendidikan dan pelatihan. Jadi jika konsumen itu puas, struktur organisasi jelas, pegawai terlibat aktif, dan proses pelatihan berjalan, maka itu pertanda strategi TQM mulai berhasil. Sebaliknya, jika TQM menjadi formalitas tanpa perlibatan nyata, maka kualitas tidak akan meningkat secara signifikan. Kemudian ada 5 komponen utama dari TQM. Yang pertama adalah QC atau Quality Control, di mana itu mengendalikan proses dan hasil agar sesuai dengan standar. Yang kedua ada QA atau Quality Assurance, di mana itu memastikan mutu konsisten dari awal hingga akhir. Kemudian ada Continuous Improvement, di mana itu inovasi dan efisiensinya itu tidak berhenti, terus berkelanjutan, terus diperbaharui. Kemudian ada empowerment, di mana karyawannya itu diberi ruang serta tanggung jawab untuk menjaga mutu dari produk. Kemudian terakhir adalah customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggannya itu yang menjadi ujung dari semua prosesnya. Jadi kalau kita kembali ke konteks bisnis kecil atau menengah seperti UMKM ataupun usaha agroindustri rumah tangga, prinsip TQM itu cukup relevan. Misalnya itu dalam produksi kopi, makanan olahan, ataupun kerajinan tangan. TQM itu bisa diterapkan dengan memastikan bahan bakunya itu berkualitas, SOP-nya itu jelas, pekerjanya dilatih, komunikasinya lancar, serta pelanggan dijadikan pusat perhatian atau yang harus diperhatikan. Kemudian TQM itu juga sangat cocok dalam sektor publik.
seperti rumah sakit yang menerapkan TQM itu akan meningkatkan kualitas layanan pasiennya kayak gitu. Kemudian sekolah atau universitas yang menerapkannya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dan yang menariknya adalah TQM dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, sesuatu yang penting untuk organisasi yang menghasilkan profit. Jadi, total quality management atau TQM itu bukan hanya sekedar metode teknis, tapi bagaimana cara kita berpikir. Jadi ini tentang TQM ini membahas tentang, membangun budaya organisasi yang menghargai mutu, menghargai orang, dan menghargai prosesnya, kayak gitu. Jadi dalam dunia semakin kompetitif ini, perusahaan atau lembaga yang mengabaikan TQM itu pasti mereka akan tertinggal. Sedangkan yang benar-benar memahami dan menerapkan TQM secara konsisten, maka dia akan bertahan dan bahkan berkembang kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang, mari kita jaga organisasi kita agar naik kelas itu dengan menerapkan TQM. Mulai dari memperhatikan mutunya secara menyeluruh. Jadi tidak hanya di akhir proses nih, tapi sejak dari awal. Jadi karena kualitas itu tidak bisa ditambahkan di akhir kayak gitu, tapi ditanamkan sejak awal. Kemudian manfaat dari TCM ini juga sangat luas kayak gitu. Jadi proses produksinya menjadi lebih efektif, karyawan bekerja dengan fokus, dengan nyaman, limbah produksi berkurang, serta penggunaan bahan baku itu menjadi lebih efisien. Dan yang paling penting itu adalah kepuasan pelanggannya itu meningkat kayak gitu. Karena pelangganlah yang dinomorsatukan. Selain itu juga hubungan jangka panjang antara perusahaan dan juga konsumen itu terbangun dengan baik. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan si pelanggan ini. Kalau dari sisi internalnya itu, TQM itu juga memperkuat rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. Jadi ada banyak perusahaan besar seperti Toyota dan Samsung yang membuktikan bahwa penerapan TQM yang konsisten mampu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi biayanya. Jadi selanjutnya itu mari kita membahas tentang elemen-elemen yang ada di dalam TQM atau Total Quality Management, karena kalau kita membahas elemen ini itu adalah bagian dari yang penting, karena tanpa elemen TQM itu hanya menjadi slogan gitu, bukan nyata. Mari kita membahas elemen-elemen dari TQM, yang itu yang pertama itu fokus pada pelanggan. Jadi pelanggan itu kan adalah pusat dari seluruh proses, seluruh kegiatan kayak gitu. Jadi kayak kita harus memberi kepuasan kepada pelanggan. Kalau mereka puas, organisasi kita berkembang. Karena kalau tidak, strategi sehebat apapun akan gagal kalau tidak punya pelanggan kayak gitu. Yang kedua, elemen yang kedua, Udah. selanjutnya, elemen yang kedua itu perhatian pada proses. Jadi dalam TQM ini kualitas itu bukan hanya dilihat dari hasil akhir. Jadi elemen yang kedua itu perhatian pada proses. Jadi dalam TQM kualitas itu bukan hanya dilihat dari hasil akhirnya kayak gitu, tapi bagaimana prosesnya itu dijalankan, baik mulai dari input bahan baku, transformasi atau nilai tambah menjadi produk, hingga ke layanan penjualan. Jadi semua itu benar-benar dirancang dengan kualitas sebagai prioritasnya kayak gitu. Kemudian elemen yang ketiga adalah integrasi sistem. Visi, misi, strategi, dan target perusahaan itu harus saling terhubung satu sama lain, yaitu tidak boleh ada pihak-pihak atau departemen yang berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat yaitu keterlibatan semua orang kayak gitu. Jadi baik itu karyawan, baik itu atasan, kualitasnya itu bukan hanya tanggung jawab dari satu bagian saja kayak gitu, tapi semua karyawan bahkan pemilik produsen kayak gitu memiliki peran dalam menjaga mutu produk. Yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi tentu kita tahu kayak tidak ada sistem yang sempurna kayak gitu. Makanya TQM ini itu ada hadir untuk mendorong setiap bagian perusahaan
dan terus mencari cara bagaimana memperbaiki perusahaan tersebut agar lebih baik. Yang keenam itu pengambilan keputusan berbasis fakta. Jadi bukan berdasarkan berdasarkan feeling, tapi benar-benar berdasarkan bukti nyata dari lapangan. Kemudian yang ketujuh adalah komunikasi efektif. Sebagaimana kita ketahui kalau komunikasinya itu terbatas, tentu menghasilkan hal-hal yang buruk kayak gitu. Makanya dengan adanya komunikasi yang efektif, jadi setiap perubahan itu harus dikomunikasikan dengan jelas agar agar terjadinya saling keterbukaan kayak gitu, bahkan keterbukaan terhadap kritik. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah pendekatan strategis dan sistematis. Jadi TQM itu bukan tindakan reaktif, melainkan rencana jangka panjang yang terarah. Selanjutnya mari kita membahas tentang prinsip-prinsip TQM, di mana prinsip TQM sering diringkas dalam beberapa kata kunci. Yang pertama itu adalah fokus pelanggan, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kepemimpinan yang kuat, dan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Jadi TQM ini tidak hanya mengukur hubungan internal perusahaan, tapi juga ekosistem eksternal seperti supplier. Jadi jika pemasok itu buruk atau tidak baik hubungannya, maka kualitas akhir dari sebuah produk ini juga akan berdampak kayak gitu. Makanya perlu membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemasok dengan perusahaan, karena ini menjadi bagian penting dari strategi mutu. Selanjutnya mari kita membahas tentang siklus PDCA atau PDCA itu singkatan dari plan, do, check, dan action. Dimana plan ini itu artinya kita tuh merumuskan masalah, menganalisis data, dan juga merancang solusi. Kalau do itu menerapkan solusi dalam skala operasional gitu dari proses-prosesnya. Kalau kemudian cek itu artinya mengevaluasi efektivitas implementasi. Yang terakhir itu action, itu melakukan perbaikan dan standarisasi jika solusinya itu berhasil. Jadi siklus plan, do, check, dan action ini saling berulang terus-menerus kayak gitu, sehingga perbaikan kualitas itu menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Terus bagaimana sih kita mengetahui apakah TQM ini sudah berjalan dengan baik? Jadi kita tuh dapat melihatnya tuh dari beberapa indikator kayak gitu. Yang pertama itu tingkat kepuasan pelanggan, keterlibatan pegawai, komitmen pekerja, struktur tim kerja, kualitas perencanaan, serta program pendidikan dan pelatihan. Jadi jika konsumen itu puas, struktur organisasi jelas, pegawai terlibat aktif, dan proses pelatihan berjalan, maka itu pertanda strategi TQM mulai berhasil. Sebaliknya, jika TQM menjadi formalitas tanpa perlibatan nyata, maka kualitas tidak akan meningkat secara signifikan. Kemudian ada 5 komponen utama dari TQM. Yang pertama adalah QC atau Quality Control, di mana itu mengendalikan proses dan hasil agar sesuai dengan standar. Yang kedua ada QA atau Quality Assurance, di mana itu memastikan mutu konsisten dari awal hingga akhir. Kemudian ada Continuous Improvement, di mana itu inovasi dan efisiensinya itu tidak berhenti, terus berkelanjutan, terus diperbaharui. Kemudian ada empowerment, di mana karyawannya itu diberi ruang serta tanggung jawab untuk menjaga mutu dari produk. Kemudian terakhir adalah customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggannya itu yang menjadi ujung dari semua prosesnya.
Jadi kalau kita kembali ke konteks bisnis kecil atau menengah seperti UMKM ataupun usaha agroindustri rumah tangga, prinsip TQM itu cukup relevan. Misalnya itu dalam produksi kopi, makanan olahan, ataupun kerajinan tangan. TQM itu bisa diterapkan dengan memastikan bahan bakunya itu berkualitas, SOP-nya itu jelas, pekerjanya dilatih, komunikasinya lancar, serta pelanggan dijadikan pusat perhatian atau yang harus diperhatikan. Kemudian TQM itu juga sangat cocok dalam sektor publik. Seperti rumah sakit yang menerapkan TQM itu akan meningkatkan kualitas layanan pasiennya kayak gitu. Kemudian sekolah atau universitas yang menerapkannya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dan yang menariknya adalah TQM dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, sesuatu yang penting untuk organisasi yang menghasilkan profit. Jadi total quality management atau TQM itu bukan hanya sekedar metode teknis, tapi bagaimana cara kita berpikir. Jadi ini tentang TQM ini membahas tentang membangun budaya organisasi yang menghargai mutu, menghargai orang, dan menghargai prosesnya kayak gitu. Jadi dalam dunia semakin kompetitif ini, perusahaan atau lembaga yang mengabaikan TQM itu pasti mereka akan tertinggal. Sedangkan yang benar-benar memahami dan menerapkan TQM secara konsisten, maka dia akan bertahan dan bahkan berkembang kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang, mari kita jaga organisasi kita agar naik kelas itu dengan menerapkan TQM. Mulai dari memperhatikan mutunya secara menyeluruh. Jadi tidak hanya di akhir proses nih, tapi sejak dari awal. Jadi karena kualitas itu tidak bisa ditambahkan di akhir kayak gitu, tapi ditanamkan sejak awal. Kemudian manfaat dari TCM ini juga sangat luas kayak gitu. Jadi proses produksinya menjadi lebih efektif, karyawan bekerja dengan fokus, dengan nyaman, limbah produksi berkurang, serta penggunaan bahan baku itu menjadi lebih efisien. Dan yang paling penting itu adalah kepuasan pelanggannya itu meningkat ya gitu. Karena pelangganlah yang dinomor satu kan. Selain itu juga hubungan jangka panjang antara perusahaan dan juga konsumen itu terbangun dengan baik. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan si pelanggan ini. Kalau dari sisi internalnya itu TQM itu juga memperkuat rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. Jadi ada banyak perusahaan besar seperti Toyota dan Samsung yang membuktikan bahwa penerapan TQM yang konsisten mampu meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi biayanya. Jadi selanjutnya itu mari kita membahas tentang elemen-elemen yang ada di dalam TQM atau Total Quality Management, karena kalau kita membahas elemen ini itu adalah bagian dari yang penting, karena tanpa elemen TQM itu hanya menjadi slogan gitu, bukan nyata. Kemarin kita membahas elemen-elemen dari TQM, yang itu yang pertama itu fokus pada pelanggan. Jadi pelanggan itu kan adalah pusat dari seluruh proses, seluruh kegiatan kayak gitu. Jadi kayak kita harus memberi kepuasan kepada pelanggan. Kalau mereka puas, organisasi kita berkembang. Karena kalau tidak, strategi. Oke. Jadi elemen yang kedua itu perhatian pada proses. Jadi dalam TQM, kualitas itu bukan hanya dilihat dari hasil akhirnya kayak gitu, tapi bagaimana prosesnya itu dijalankan, baik mulai dari input bahan baku, transformasi atau nilai tambah menjadi produk, hingga ke layanan penjualan. Jadi semua itu benar-benar dirancang dengan kualitas sebagai prioritasnya kayak gitu. Kemudian elemen yang ketiga adalah integrasi sistem. Visi, misi, strategi, dan target perusahaan itu harus saling terhubung satu sama lain, yaitu tidak boleh ada pihak-pihak atau departemen yang berjalan sendiri-sendiri.
Yang keempat yaitu keterlibatan semua orang kayak gitu. Jadi baik itu karyawan, baik itu atasan, kualitasnya itu bukan hanya tanggung jawab dari satu bagian saja kayak gitu, tapi semua karyawan bahkan pemilik produsen kayak gitu memiliki peran dalam menjaga mutu produk. Yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi tentu kita tahu kayak tidak ada sistem yang sempurna kayak gitu, makanya TQM ini itu ada hadir untuk mendorong setiap bagian perusahaan dan terus mencari cara bagaimana memperbaiki perusahaan tersebut agar lebih baik. Yang keenam itu pengambilan keputusan berbasis fakta. Jadi bukan berdasarkan feeling, tapi benar-benar berdasarkan bukti nyata dari lapangan. Kemudian yang ketujuh adalah komunikasi efektif. Sebagaimana kita ketahui kalau komunikasinya itu terbatas, tentu menghasilkan hal-hal yang buruk kayak gitu. Makanya dengan adanya komunikasi yang efektif, jadi setiap perubahan itu harus dikomunikasikan dengan jelas agar terjadinya saling keterbukaan kayak gitu, bahkan keterbukaan terhadap kritik. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah pendekatan strategis dan sistematis. Jadi TQM itu bukan tindakan reaktif, melainkan rencana jangka panjang yang terarah. Selanjutnya mari kita membahas tentang prinsip-prinsip TQM, di mana prinsip TQM sering diringkas dalam beberapa kata kunci. Yang pertama itu adalah fokus pelanggan, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kepemimpinan yang kuat, dan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Jadi TQM ini tidak hanya mengukur hubungan internal perusahaan, tapi juga ekosistem eksternal seperti supplier. Jadi jika pemasok itu buruk atau tidak baik hubungannya, maka kualitas akhir dari sebuah produk ini juga akan berdampak kayak gitu. Makanya perlu membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemasok dengan perusahaan, karena ini menjadi bagian penting dari strategi mutu. Selanjutnya mari kita membahas tentang siklus PDCA atau PDCA itu singkatan dari plan, do, check, dan action. Dimana plan ini itu artinya kita tuh merumuskan masalah, menganalisis data, dan juga merancang solusi. Kalau do itu menerapkan solusi dalam skala operasional gitu dari proses-prosesnya. Kalau kemudian cek itu artinya mengevaluasi efektivitas implementasi. Yang terakhir itu action, itu melakukan perbaikan dan standarisasi jika solusinya itu berhasil. Jadi siklus plan, do, check, dan action ini saling berulang terus-menerus kayak gitu, sehingga perbaikan kualitas itu menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Terus bagaimana sih kita mengetahui kayak apakah TQM ini sudah berjalan dengan baik? Jadi kita tuh dapat melihatnya itu dari beberapa indikator kayak gitu. Yang pertama itu tingkat kepuasan pelanggan, keterlibatan pegawai, komitmen pekerja, struktur tim kerja, kualitas perencanaan, serta program pendidikan dan pelatihan. Jadi jika konsumen itu puas, struktur organisasi jelas, pegawai terlibat aktif, dan proses pelatihan berjalan, maka itu pertanda strategi TQM mulai berhasil. Sebaliknya, jika TQM menjadi formalitas tanpa perlibatan nyata, maka kualitas tidak akan meningkat secara signifikan. Kemudian ada 5 komponen utama dari TQM. Yang pertama adalah QC atau Quality Control, di mana itu mengendalikan proses dan hasil agar sesuai dengan standar. Yang kedua ada QA atau Quality Assurance, di mana itu memastikan mutu konsisten dari awal hingga akhir.
Kemudian ada continuous improvement, di mana itu inovasi dan efisiensinya itu tidak berhenti, terus berkelanjutan, terus diperbaharui. Kemudian ada empowerment, di mana karyawannya itu diberi ruang serta tanggung jawab untuk menjaga mutu dari produk. Kemudian terakhir adalah customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggannya itu yang menjadi ujung dari semua prosesnya. Jadi kalau kita kembali ke konteks bisnis kecil atau menengah seperti UMKM ataupun usaha agroindustri rumah tangga, prinsip TQM itu cukup relevan. Misalnya itu dalam produksi kopi, makanan olahan, ataupun kerajinan tangan. TQM itu bisa diterapkan dengan memastikan bahan bakunya itu berkualitas, SOP-nya itu jelas, pekerjaannya dilatih, komunikasinya lancar, serta pelanggan dijadikan pusat perhatian atau yang harus diperhatikan. Kemudian TQM itu juga sangat cocok dalam sektor publik. Seperti rumah sakit yang menerapkan TQM itu akan meningkatkan kualitas layanan pasiennya kayak gitu. Kemudian sekolah atau universitas yang menerapkannya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dan yang menariknya adalah TQM dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, sesuatu yang penting untuk organisasi yang menghasilkan profit. Jadi eh, total quality management atau TQM itu bukan hanya sekedar metode teknis, tapi bagaimana cara kita berpikir. Jadi ini tentang TQM ini membahas tentang membangun budaya organisasi yang menghargai mutu, menghargai orang, dan menghargai prosesnya gitu. Jadi dalam dunia semakin kompetitif ini, perusahaan atau lembaga yang mengabaikan TQM itu pasti mereka akan tertinggal. Sedangkan yang benar-benar memahami dan menerapkan TQM secara konsisten, maka dia akan bertahan dan bahkan berkembang kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang, mari kita eh, jaga organisasi kita agar naik kelas itu dengan menerapkan TQM. Mulai dari memperhatikan mutunya secara menyeluruh. Jadi tidak hanya di akhir proses nih, tapi sejak dari awal. Jadi karena kualitas itu tidak bisa ditambahkan di akhir kayak gitu, tapi ditanamkan sejak awal. Jadi kalau kita bicara tujuan TQM, jadi itu TQM ini ingin memastikan bahwa setiap produk atau layanan benar-benar sesuai dengan ekspektasi si pelanggan. Jadi benar-benar memuaskan si pelanggan, dan juga ingin membangun loyalitas merek. Karena tuh kalau pelanggan loyal itu jauh lebih penting, jauh lebih bernilai daripada hanya transaksi sesaat kayak gitu. Karena kalau transaksi sesaat kan dia cuma beli di hari itu, tapi kalau loyal itu pasti dia beli terus menerus gitu. Jadi uh, total quality management atau TQM itu bukan hanya sekedar metode teknis, tapi bagaimana cara kita berpikir. Jadi ini tentang TQM ini membahas tentang membangun budaya organisasi yang menghargai mutu, menghargai orang, dan menghargai prosesnya gitu. Jadi dalam dunia semakin kompetitif ini, perusahaan atau lembaga yang mengabaikan TQM itu pasti mereka akan tertinggal. Sedangkan yang benar-benar memahami dan menerapkan TQM secara konsisten, maka dia akan bertahan dan bahkan berkembang kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang, mari kita jaga organisasi kita agar naik kelas itu dengan menerapkan TQM. Mulai dari memperhatikan mutunya secara menyeluruh. Jadi tidak hanya di akhir proses nih, tapi sejak dari awal. Jadi karena kualitas itu tidak bisa ditambahkan di akhir kayak gitu, tapi ditanamkan sejak awal. Jadi udah, baik, segitu saja penjelasan TQM dari saya. Semoga kita semua paham dengan apa yang saya jelaskan dan menambah ilmu kita tentang TQM dalam mata kuliah manajemen mutu produk pertanian.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.